Utama PT SUJ. Kemudian yang keempat, atas nama IS selaku Direktur Utama PT MSI. Yang kelima, penetapan tersangka atas nama TSEP, Direktur PT MT. Kemudian tersangka atas nama HAT selaku Direktur PT DSI. Ketujuh, tersangka atas nama ASB, Direktur Utama PT KTM. Kedelapan, atas nama HFH, Direktur Utama PT BMM. Dan yang terakhir, kesembilan, atas nama ES selaku Direktur PT PDSU. Jadi 9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan alat bukti yang cukup. Sedangkan kasus posisi terkait dengan perkara tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pada tanggal 2 Mei 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun 2015 tersebut, tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP mengajukan permohonan persetujuan impor roll sugar sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya, Menteri Perdagangan saat itu, tersangka TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk dikelola dari gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dengan surat persetujuan impor nomor 04.IP.15.0042 tanggal 12 Oktober 2015. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah hanya BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang dikeluarkan oleh tersangka TTL kepada PT AP adalah impor gula kristal mentah GKM. Kemudian gula kristal mentah tersebut dilakukan impor tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Menteri Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula di dalam negeri. Pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan rapat koordinasi bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kemenko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya adalah bahwa Indonesia pada Januari sampai April 2016 diperkirakan terdapat kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Namun dalam rapat tersebut tidak pernah diputuskan bahwa Indonesia memerlukan impor gula kristal putih. Selanjutnya, pada bulan November sampai Desember 2015,
tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI telah memerintahkan staf senior manajer bahan pokok pada PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT AP, PT AF, PT SUJ, PT MSI, PT PDSU, PT MT, PT DSI, PT BMM di gedung Equality Tower SCBD, di mana pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali untuk ditunjuk sebagai pihak yang akan melaksanakan impor gula kristal mentah untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih. Jadi sebelum ada penandatanganan kontrak, ke-8 perusahaan tersebut sudah diundang lebih dahulu, sudah diberitahu bahwa mereka lah nanti yang akan melakukan pengadaan gula kristal mentah yang kemudian untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga pasar dan stok gula nasional. Pada bulan Januari 2016, Menteri Perdagangan saat itu, yaitu tersangka TTL, menandatangani surat penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI dengan surat nomor 51 tanggal 12 Januari 2016 yang berisi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengelola gula kristal mentah atau impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Jadi penugasannya baru belakangan setelah mereka dilakukan rapat 4 kali untuk ditunjuk sebagai importer gula. Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerjasama dengan 8 perusahaan tersebut. Padahal seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga gula di pasaran, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang dapat melakukan impor adalah BUMN. Para teman-teman jurnalis yang saya hormati, selanjutnya dalam rangkaian tersebut Menteri Perdagangan Saudara TTL memerintahkan Saudara Karyanto Supri selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada 8 perusahaan swasta yang sudah ditunjuk, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih yang dilakukan impor secara langsung, dan yang dapat melakukan impor sebagaimana tadi saya katakan hanyalah badan usaha milik negara atau BUMN. Selain daripada itu, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan tersebut di atas diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi lain yang terkait. Bahwa ke-8 perusahaan swasta yang mengelola GKM menjadi GKP tersebut, izin industrinya adalah produsen gula rafinasi. Jadi 8 perusahaan tadi yang saya sebut itu izin usahanya adalah di bidang gula rafinasi, yang berdasarkan ketentuan pasal 9 Permendagri nomor 117 tahun 2015
menyatakan bahwa GKM yang diimpor tersebut hanya dapat diolah menjadi GKR untuk memenuhi kebutuhan sektor industri makanan, minuman, dan farmasi, serta tidak dapat diperdagangkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengelola GKM menjadi GKP, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal senyatanya, gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau kepada masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga 16.000 per kilogram, lebih tinggi daripada HET saat itu yang sebesar 13.000 per kilogram, dan penjualan tersebut tidak dilakukan melalui operasi pasar, tetapi dijual langsung di pasaran dengan harga pasar saat itu. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP tersebut, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP sebesar Rp105 per kilogram. Kemudian, pada tanggal 8 Maret 2016, tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP mengajukan permohonan persetujuan impor roll sugar sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya, atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan saat itu, yaitu tersangka TTL, pada tanggal dan hari yang sama, jadi permohonan dan persetujuan pada hari yang sama, langsung menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada PT AP sebanyak 105.000 ton. Dengan persetujuan impor nomor 04.P garis miring 169.16.25 tanggal 8 Maret 2016 tanpa melalui pembahasan rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk digunakan dalam operasi pasar atau stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian persetujuan impor juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai ketentuan pasal 6 Permendagri 117 tahun 2015 yang merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan persetujuan impor. Dan selain itu, berdasarkan pasal 4 junto pasal 5 ayat 2 Permendagri nomor 117 tahun 2015 dalam rangka stabilisasi harga gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah impor gula kristal putih, dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor gula kristal putih adalah BUMN yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Selanjutnya, pada tanggal 8 April 2016, TWN selaku Direktur Utama PT AP mengajukan kembali permohonan persetujuan impor roll sugar sebanyak 157.500 ton. Selanjutnya, atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan saat itu, yaitu tersangka TTL, pada hari dan tanggal yang sama langsung menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal putih. Jadi sama adanya di atas, permohonan dan persetujuan terbit dalam waktu 1 hari. Yang diberikan kepada PT AP sebanyak 157.500 ton dengan persetujuan impor nomor 04.P.69.16.00/2008 tanggal 8 April 2016 tanpa melalui pembahasan rakortas
Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam operasi pasar atau stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian persetujuan impor tersebut juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 6 Permendagri 117 tahun 2015 yang merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan persetujuan impor. Selain itu, berdasarkan pasal 4 junto pasal 5 ayat 2 Permendagri 117 tahun 2015 dalam rangka stabilisasi harga gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah impor gula kristal putih dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor gula kristal putih adalah BUMN yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Jadi ini sama modusnya dengan yang lain yang di atas tadi. Tetapi ini harus saya jelaskan satu persatu karena ini tersangkanya ada 9, jadi masing-masing melakukan permohonan, melakukan kegiatan importasi gula. Kemudian pada tanggal 28 April 2016, tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP, tersangka WN selaku Presiden Direktur PT AF, tersangka HS selaku Direktur Utama PT SUJ, tersangka IS selaku Direktur Utama PT MSI, tersangka TSEP selaku Direktur PT MT, tersangka HFH selaku Direktur PT BMM, tersangka ES selaku Direktur PT PDSU, dan PT DUS mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar dengan total sebanyak 200.000 ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan saat itu yaitu tersangka TTI memerintahkan Saudara Karyato Supri selaku PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada 8 perusahaan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi di atas. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni 2016, tersangka ASB selaku Direktur Utama PT KTM mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 110.000 ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan pada saat itu, yaitu tersangka TTL, menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih sejumlah 110.000 ton dengan surat persetujuan impor nomor 04.PI.16.16.0052 tanggal 14 Juni 2016 tanpa melalui pembahasan Rakortas Menteri Perekonomian yang menyetujui impor gula kristal mentah tersebut untuk digunakan dalam operasi pasar atau stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian persetujuan impor tersebut juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 6 pasal 6 Permendag nomor 117 tahun 2015 merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan persetujuan impor. Selain itu juga berdasarkan ketentuan pasal 4 junto pasal 5 ayat 2 Permendagri 117 tahun 2015 bahwa dalam rangka stabilisasi harga gula impor yang seharusnya dilakukan adalah impor gula kristal putih dan pihak yang memperoleh yang diperbolehkan untuk melakukan impor gula kristal putih adalah BUMN yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Jadi pelanggaran hukumnya sama oleh
9 perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, tanggal 29 Juni 2016, tersangka HFH selaku Direktur Utama PT BMM memerintahkan Alberti J. Tobubu selaku Direktur PT BMM untuk mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 20.000 ton. Selanjutnya, atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan saat itu, tersangka TTL, memerintahkan Saudara Karyoto Supri selaku PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih sebanyak 20.000 ton. Pemberian tersebut tanpa melalui pembahasan rakortas Kemenko Perekonomian, sama sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi di atas, bahwa dengan adanya penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih oleh Menteri Perdagangan saat itu Saudara TTL selaku tersangka kepada para tersangka yang merupakan pihak swasta, sebagaimana saya sebutkan 9 orang tersebut di atas, menyebabkan tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dengan cara operasi pasar pada masyarakat tidak tercapai. Namun justru memberikan keuntungan kepada para pihak swasta dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pasal yang disangkakan kepada para tersangka yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian terhadap 9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, 7 orang dilakukan penahanan rutan. Yang pertama adalah tersangka TWN, ditahan untuk 20 hari ke depan, akan dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Kemudian untuk tersangka WN, sama, ditahan 20 hari ke depan, dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang ketiga, tersangka HS, dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian yang keempat, tersangka IS ditahan 20 hari ke depan, dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian tersangka TSEP dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian keenam, tersangka HFH ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu atas nama ES, ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sedangkan untuk 2 tersangka yang telah dipanggil dengan patut hari ini tidak hadir, yaitu atas nama tersangka HAT dan atas nama ASP, saat ini dilakukan pencarian oleh tim penyidik untuk diketahui, untuk dicari di mana mereka saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan perkembangan penanganan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi impor gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, barangkali sebelum sesi tanya jawab, memang kasus posisinya agak panjang karena dari 9 tersangka yang ditetapkan tentu memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dari pihak mana mereka datang, karena semua mewakili korporasi, ya. Kemudian yang kedua, supaya tidak salah kutip, tadi ada terbaca TTI yang seharusnya itu adalah TTL, dan yang ketiga ada juga terbaca Kemendagri, seharusnya itu adalah keputusan Menteri Perdagangan. Cuman karena ada RI-nya jadi biar agak lancar, ya, supaya tidak salah kutip. Nanti terkait pula dengan instansi lain, ya. Ini semua terkait dengan Kementerian Perdagangan. Saya kira itu beberapa klarifikasi, dan selanjutnya kami persilakan kalau ada beberapa pertanyaan seputar terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan ini, kami persilakan. Silakan. Mike. Selamat sore, saya SMPT. Pertanyaan saya tadi dijelaskan 9 tersangka dari korporasi, lalu dari PPB yang sudah lama, dan menteri. Nah, pertanyaan saya tadi pejabat teknis di Kementerian Perdagangan seperti Dirjen Dagri, lalu yang tidak disinggung Direktur Impor. Nah, posisi mereka apa dalam perkara ini? Kan tidak mungkin menteri bekerja sendiri tanpa ada pejabat teknisnya. Terima kasih. Langsung, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bahwa sesuai yang telah saya sampaikan tadi di depan, bahwa 9 tersangka ini adalah dari perusahaan yang melakukan importasi gula, di mana tadi gula kristal mentah kemudian diolah menjadi gula kristal putih, ya, yang secara lengkap tadi sudah saya jelaskan. Apakah kemudian ada peran, kan begitu pertanyaannya, ada peran yang lain termasuk dari Kementerian Perdagangan? Semua saksi kami sudah lebih dari 70, mungkin hampir 80 saksi sudah kita minta keterangan, termasuk peran masing-masing para saksi, baik yang secara langsung terkait dengan perkara ini maupun yang hanya mengetahui atau melihat atau mendengar. Sudah barang tentu di sana kami teliti apakah terhadap para saksi ini layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketika alat bukti yang cukup, ya saya ulangi ya, ketika cukup alat bukti, ditemukan alat bukti yang cukup minimal 2 alat bukti, maka pasti penyidik akan melakukan permintaan pertanggungjawaban, tentu dengan penetapan tersangka. Ya, tapi kalau belum, ya tentu kami tidak akan masuk ke sana. Tetapi tunggu saja teman-teman wartawan, jurnalis, ketika itu ada pasti akan kita tindak lanjuti sesuai dengan apa fakta yang ditemukan, ya. Saya rasa itu jawabannya. Saya kira jelas ya. Jadi kita lihat adanya kecukupan alat bukti, adanya bukti permulaan yang cukup. Ada yang lain? Dari mana nih? Silakan. Ya, saya tapi dari sini mau bertanya, ini kan dari awal kan memang belum sempat disebutkan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus ini karena masih diperhitungkan oleh BPKP. Nah, kemarin kan salah satu yang menjadi pertanyaan atau dirasa janggal dari pihak kubu menterinya tentang KTDL itu kan karena belum ada perhitungan kerugian keuangan negara, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atau ada update-nya, sudah ada kerugian keuangan negara. Sudah. Silakan Pak Dir. Baik. Biar jelas.
Untuk terkait kerugian keuangan negara, ya, dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kita menetapkan tersangka itu sudah barang tentu sudah ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Tidak mungkin penyidik menetapkan tersangka itu tanpa ada unsur kerugian keuangan negara. Kerugian saat itu kami peroleh setelah gelar dengan BPKP dan dituangkan dalam risalah hasil ekpus. Sehingga kami yakin setelah kita ekpus dengan BPKP, waktu itu ditemukan kerugian sekitar 400 juta rupiah. Maaf, 400 miliar rupiah. Seiring dengan perkembangan, karena data terus diupdate oleh penyidik dan penghitungan terus dilakukan oleh BPKP, setelah 9 perusahaan ini masuk semua, ternyata kerugiannya lebih daripada 400. Dan ini sudah fix, nyata, real. Berapa jumlahnya? Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP adalah 578 miliar 105 juta 411.622 rupiah, 47 ya, 47. Apa ini? Kalau di bawah rupiahnya apa? Sen ya? Sen. Itu penghitungannya, ya. Jadi kami penyidik tidak mungkin menetapkan bahwa unsur tindak pidana korupsi pasal 23 terpenuhi ketika belum ada kerugian keuangan negara. Ya, cukup ya. Baik, silakan. Di audit BPK itu disebutkan bahwa pemberian persetujuan impor itu atas permintaan ketua pintu koperasi tadi. Apakah itu juga ditemukan oleh penyidik dalam proses kementerian ini dan seperti apa? Ya. Jadi semua data keterangan sudah didapat oleh penyidik. Detailnya seperti apa nanti kita lihat di persidangan, ya. Kami tidak mau semua kita sampaikan karena ini penyidikan sedang berjalan, apalagi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita sama-sama A sampai Z-nya itu di depan persidangan. Tentu teman-teman wartawan pasti tahu dan melihat semua nanti, ya. Silakan. Silakan, yang lain. Ya. Ya, nanti sabar ya. Nanti di sidang pengadilan akan kita buka semuanya. Kan saya sudah bilang bahwa penyidikan ini ada teknisnya. Tidak semuanya harus disampaikan di sini. Apa? Kapan? Ya nanti di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Ya. Baik, saya kira satu lagi masih ada atau cukup? Saya kira sudah jelas ya. Ini sudah azan. Cukup. Ya. Terakhir ya. Status yang dua. Ya. Tadi saya katakan bahwa penetapan tersangka 9. Berarti 9 sudah sebagai tersangka mulai saat ini. Kemudian 2 sudah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. Ini sedang dicari, ya, dicari di mana dia berada oleh tim penyidik. Kalau nanti sudah didapat, pasti teman-teman wartawan kita kasih tahu. Sabar, ya. Sudah, 9-9-nya sudah dilakukan check-up 1 minggu yang lalu. Dah, cukup ya. Saya kira baik ya. Demikian, terima kasih kepada rekan-rekan media. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah hasanah kita dalam mendalami penanganan perkara ini, dan kami terus berterima kasih